Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang keempat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan waktu dan juga kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Para ulama seringkali mengungkapkan bahwa Ramadan adalah kesempatan besar, peluang emas atau kesempatan terbaik bagi setiap orang yang beriman untuk bisa meraih ampunan dan mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Diungkapkan oleh mereka dalam bahasa Arab, Ramadan fursatun azimah litatuhuri minaz dzunub, bahwa Ramadan adalah fursat, kesempatan besar, peluang emas, litatahuri minaz dzunub, untuk mensucikan diri dari dosa. Kenapa disebut Ramadan sebagai kesempatan besar? Karena tentu kita sebagai manusia tidak memiliki keyakinan, tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita setelah hari ini. Jangankan untuk tahun depan, untuk bulan depan, untuk minggu depan, bahkan untuk besok saja kita tidak diberikan kepastian, kita tidak diberikan keyakinan, karena memang tidak ada seorang manusia pun yang bisa memastikan apa yang terjadi untuk hari esoknya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa waktu yang dimiliki oleh manusia atau waktu yang kita miliki hanya hari ini. Karena waktu yang sudah terlewati tentu tidak akan pernah datang kembali kepada kita. Dan waktu yang akan datang
juga belum bisa dipastikan. Maka kalau orang yang memanfaatkan waktunya saat ini atau hari ini dengan baik, dengan maksimal, maka mereka tidak akan mendapatkan kerugian. Karena itu orang yang disebutkan dalam Quran sebagai orang-orang yang rugi adalah mereka yang kurang bisa memanfaatkan waktunya, kurang bisa memanfaatkan kesempatannya yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan yang kedua, para ulama mengatakan litatahhuri minaz dzunub. Ya, kesempatan itu adalah kesempatan untuk meraih ampunan dan mensucikan diri dari dosa. Jadi Ramadan tidak hanya bulan pahala melimpah, ya, bulan ganjaran, bulan dengan berbagai keutamaan, pahala yang sudah tidak dilipat gandakan lagi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Ramadan ini isinya adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan di akhir Rasulullah mengatakan bahwa ciri orang yang gagal Ramadan adalah mereka yang diberikan kesempatan waktu itu tetapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa manusia harus mendapatkan ampunan, harus mensucikan dirinya? Karena sebagai manusia biasa, ya pasti setiap hari mungkin saja, ya sengaja atau tidak, selalu mungkin ada hal-hal yang tidak sejalan, ada keburukan, bahkan mungkin hal yang menjadi dosa. Padahal setiap hari pun Allah menjanjikan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa itu. Maka Allah mengatakan dalam ayatnya la taqnatu min rahmatillah, menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, maka rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah sekalipun nanti akan memberikan hukuman, tetapi juga Allah pasti akan memaafkan. Ya, oleh karena itu setiap manusia dituntut ya untuk memperbanyak doa, beristighfar, bertaubat, serta memaafkan sesama agar dapat meraih ampunan dari Allah. Maka ayat yang tadi dibacakan surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, ayat yang memerintahkan kepada orang yang beriman, yang Allah sebut dengan orang-orang yang bertakwa, dan kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, ya, seperti apakah orang yang bertakwa itu dan bagaimana sifat serta karakter orang-orang yang bertakwa itu, ya, maka Allah menjelaskan kepada kita dalam dua ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan Allah. Terlebih di bulan Ramadan, ya, Allah membuka pintu rahmat bagi para pendosa tadi, bagi mereka yang berbuat kesalahan, dan pintu ampunannya lebih luas daripada hari-hari lainnya. Dan orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka mereka berhak untuk bisa masuk surga. Makanya sering kali disampaikan bahwa Allah mendahulukan ampunan daripada surga. Padahal setiap orang yang beriman kalau ditanya pasti ingin masuk surga. Harapan, keinginan semua orang yang beriman pasti ingin masuk surga. Karena ciri hidup yang sukses adalah selamat dunia dan juga akhirat. Tetapi Allah menyebutkan dalam ayat ini tidak akan mungkin orang bisa masuk surga kalau dia belum mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa. Dan orang yang telah mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu, lalu kemudian dia masuk surga, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya salah satu disyariatkan atau di salah satu tujuan disyariatkannya ibadah saum pun Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya orang yang telah terampuni dosa-dosanya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di ayat keduanya Allah mengatakan ciri mereka adalah orang yang menafkahkan apa yang mereka miliki, baik dalam keadaan lapang atau sebaliknya. Orang yang menahan amarahnya, ya, termasuk pada saat kita sedang saum hari ini, bagaimana kita dilatih untuk bisa lebih mengendalikan emosi. Ya. Tentu tidak membatalkan puasa, karena marah bukan pembatal puasa. Tetapi bisa jadi pahalanya, atau bisa jadi kita hilang keutamaannya ketika sedang saum tapi kemudian tidak terkendali emosi, ya, atau hawa nafsu. Yang ketiga, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada 3 ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka yang menafkahkan hartanya, orang yang menahan, menjaga amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Nabi seringkali mengungkapkan dalam hadisnya, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang yang bisa membanting lawannya. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Karena amarah itu, ya, tentu saja ada dalam setiap manusia, dan itu tidak bisa dihilangkan. Maka Nabi mengatakan bukan menghilangkan tapi mengendalikan, ya, mengendalikan amarah atau mengendalikan hawa nafsunya. Nah, dalam Kanzul Umam, ya, Ibnu Abbas mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana yaumul qiyamah nada munadin." Apabila hari kiamat terjadi, hari kiamat tiba, maka akan ada seorang penyeru yang memanggil. Yaqulu, dia mengatakan, dia menyeru, ainal afuna 'anil nas, di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain? Ya. Halumu ila rabbikum, kemarilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa hudhu ujurakum, dan ambillah pahala-pahala kalian. Wa haqqa ala kulli imri'in muslimin, dan telah menjadi hak bagi seorang muslim, iza afa an yadkhulal jannah, apa bagi setiap muslim masuk surga bila ia suka memaafkan orang lain. Jadi bab memaafkan dalam Islam ini ya memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, karena terkadang kalau tidak disertai dengan keikhlasan begitu, tentu bukan hal yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, karena terkadang manusia itu suka tidak mau untuk memberikan maaf ya kepada orang lain, apalagi yang jelas dia memiliki kesalahan. Ya, maka dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dalam hadis ini Nabi mengatakan Allah melalui para penyerunya ya, mencari mereka, salah satunya orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di dalam bahasa Arab ya, memaafkan itu ya, seperti halnya ayat tadi disebut dengan al-afu ya, hampir mirip atau sama dengan maghfirah. Jadi al-afu, al-maghfirah artinya memaafkan atau mengampuni. Nah, dalam bahasa Arab ada dua lafaz yang mirip tetapi secara makna memiliki perbedaan. Nah, dijelaskan dalam Al-Maqsad Al-Husna, Imam Al-Ghazali mengatakan al-afu, dan ini juga salah satu sifat atau nama-nama Allah Asmaul Husna. Al-afu, maha pemaaf, huwallazi yamhus sayyiati wa yatajawazu 'anil ma'asi. Dia adalah zat yang menghapuskan keburukan-keburukan dan mengampuni kemaksiatan. Jadi kalau al-afu, afuwan karim misalnya dalam Quran, itu menunjukkan sifat Allah atau Asmaul Husna. Al-afu itu kata Imam Al-Ghazali adalah zat yang menghapuskan keburukan-keburukan dan mengampuni kemaksiatan. Jadi termasuk di dalamnya adalah al-maghfirah. Kalau yang dimaksudkan al-afu adalah sifat atau asma Allah. Wa huwa qaribun minal ghafur. Sifat ini dekat maknanya dengan ghafur. Ya, maha pengampun. Ya, apa bedanya pemaaf dengan pengampun? Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya al-afu dengan al-maghfirah gitu. Kalau dalam bahasa kita pemaaf dengan pengampun. Wa huwa qaribun minal ghafur. Al-afu ini dekat dengan makna al-ghafur atau maha pengampun, walakinahu ablagu minhu.
Namun al-afu lebih mendalam atau lebih kuat maknanya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi mirip dengan magfirah, dengan ghafur. Ada dalam Quran, innallaha ghafurur rahim atau afuwan karim. Nah, kata Al-Ghazali, al-afu itu lebih dalam maknanya, lebih kuat daripada al-ghafur. Fa innal ghufrana yunabi'u ala satri, sebab ghufron atau pengampunan mengisyaratkan adanya penutupan atau dosa itu ditutupi. Kan bahasa kita mah dihilangkan atau diampuni. Nah, maksud diampuni itu adalah diberikan penutup ya, atau ditutupi sehingga kemudian tidak diazab gitu. Wal afu yunabiu anil mahwi, sedangkan al afu pemaafan mengisyaratkan adanya penghapusan. Jadi kalau al ghafur atau al ghafur itu menutupi, ada tapi ditutup. Sedangkan al afu ya adalah menghapus. Dan menghapus itu ablagu minas satri, tentu ya lebih mendalam daripada sekedar penutupan. Jadi upami ayat dinabor papan tulis, ayat tulisan upami ghafur eta mah ditutupan, seratana mah ayat ditutupan gitu. Ta upami al afu mah ya al mahwu dihapus tulisannya. Tapi baik dihapus atau ditutup, intinya jadi tidak terlihat gitu. Cuman bedanya kalau al-afu mah tidak terlihat karena memang sudah terhapus. Kalau al-ghafur mah ada tapi ditutup, sama juga tidak terlihat. Jadi lamun dosa mah dua anak sami katutupan, yang satu mah ditutup dihalangi, kalau yang satu dihapuskan dosanya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, al-afu lebih dalam daripada al-ghafur. Tanbih, catatannya, wahabdul amdi min zalika la yakhfa. Bagian teladan bagi seorang hamba dari sifat ini sudah sangat jelas, wa huwa an ya'fuwa an kulli man zalamahu. Hendaknya ia memaafkan setiap orang yang menzoliminya ya. Memaafkan setiap orang yang menzoliminya, bal yuhsina ilaihi, bahkan berbuat baik kepadanya. Nah, ini bukan hal yang mudah ya. Orang berbuat kesalahan kita maafkan dan kita berbuat baik kepada dia yang berbuat kesalahan. Nah, makanya ini bukan hal yang mudah dan pantas menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Dan secara naluri manusia mapan hayang nama orang teh malas gitu. Batur berbuat buruk dibalas deui ku urang. Nya. Mun ceuk ieu nama contoh nama mun batur neungeul hayang neungeul deui teh pan gitu. Ya, atau batur berbuat urang ge hayang malesna. Tapi itu bukan karakter orang yang bertakwa gitu. Ya, kalau lamun di jalan begitu ya Pak. Bapak-bapak mungkin merasakan. Pan di jalan pada panas begitu. Ya, badai nganggo mobil, motor gitu. Pan urang sudah hati-hati batur anu. Urang teu nabrak batur nu nabrak urang. Kadang-kadang itu nu salah, itu nu nyarekan. Ya, jadi lamun sarwana mah nah itu yang kemudian menjadi masalah. Pan hayang nama orang teh ngabalas gitu. Nah, maka karakter orang yang beriman, orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah mereka yang memaafkan. Tidak batur ge berarti dihaja mata kitu ge gitu. Dasa hayang
hoyong rusaknya, hoyong baret mobil pantai air. Tentu semuanya dilakukan tanpa kesengajaan gitu. Nah, bal yumsinu ilaihi, berbuat baik kepadanya, kama yarallahu ta'ala muhsinan fid dunya ilal usati wal kufrat. Sebagaimana ia melihat Allah senantiasa berbuat baik di dunia kepada orang yang bermaksiat dan orang-orang kafir, kumaha ghairu mu'ajilin lahum bil uqubah, tidak menyegerakan hukuman bagi mereka. Nah, kan orang belajar dari sifat Allah Asmaul Husna. Kumaha Asmaul Husna teh memaafkan. Ya. Dan Allah pun seperti itu, baik kepada orang kafir, kepada orang-orang yang maksiat. Bagaimana Asmaul Husnanya? Allah tidak menyegerakan hukuman bagi mereka, padahal Allah sangat mampu. Bal rubbama ya'fu anhum bi an yatuba alaihi, bahkan terkadang Allah memaafkan mereka dengan memberikan taufik untuk bertaubat. Wa idza taba alaihim maha sayyi'atihim, apabila Allah menerima taubat mereka, Allah menghapus keburukan-keburukan mereka. Idza taibun minaz dzanbi kaman la dzanba lahu, karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Wa hadza ghayatul mahwi lil jinayah, dan inilah puncak tertinggi dari penghapusan sebuah kesalahan itu. Ya, tangtos ari menghapus mapan sakumaha kotorna, sehingga tadi bor papan tulis ketika dihapus bersih. Ya, tidak tersisa kotoran tulisan-tulisannya. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, ya, al-afuwu itu lebih tinggi daripada al-ghafur. Tapi kenapa? Nah, ini masalahnya Pak. Dalam beberapa ayat Allah justru lebih banyak menggunakan kata maghfirah gitu. Ya. Kenapa Allah lebih banyak menggunakan kata ampunan? Ya, bukan penghapus tapi pengampunan. Ya, pan Ramadan ge Ramadan bulan ampunan. Ya. Kenapa banyak digunakan kata ghafaro, maghfirah, dan ampunan dan seterusnya. Nah, dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, beliau mengungkapkan fal afu mutadamminun lis qati haqqihi kibalihim wa musamahatihim bihi. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan al-afu mengandung makna menggugurkan haknya atas mereka atau hambanya, dan pemberian toleransi pemaafan kepada mereka. Gugur gitu haknya, dan kemudian diberikan maaf gitu. Jadi dalam bahasa kita al-afu teh memaafkan gitu. Wal maghfiratu mutadamminatun li wiqayatihi syarra dzunubihim. Sedangkan maghfirah, pengampunan, mengandung makna perlindungan bagi mereka dari akibat keburukan dosa-dosa mereka. Bahkan tidak hanya itu, wa iqbali alaihim, ya, kedatangannya, penerimaannya, waridahu anhum, dan keridoannya terhadap mereka. Jadi kalau secara bahasa, ya, hikmatul iman, kata Ibnu Taimiyah, al-afu dengan al-maghfirah berbeda. Sama. Bedanya apa? Kalau al-afu memaafkan, oh segitulah, gampang. Tapi maghfirah tidak hanya memaafkan, tapi ada makna perlindungan, ya. Kemudian penerimaan, dan juga ada keridhaan terhadap mereka. Jadi maghfirah kata Ibnu Taimiyah ini justru lebih tinggi daripada al-afu. Kalau al-afu memaafkan, terus
Urang kadang-kadang dina hate mah aya keneh nyungkelit merenya tapi dah geus we terus dimaafkeun. Nah, tapi kalau magfirah tidak begitu. Ya. Betul-betul ada penerimaan dan ada keridhaan terhadap mereka. Bihilafil afil mujarrad, hal ini berbeda dengan pemaafan semata, al-afu al-mujarrad, fa inal afiya qad ya'fu wa la yuqbalu. Nah, karena terkadang seseorang memaafkan itu, memaafkan atau tidak menuntut, wa la yuqbalu ala man afa anhu, namun ia tidak mau lagi menemui orang yang dimaafkan. Ya, masih kene nyungkelin dina hatena, nya diamaafkeun dihampura, tapi hatena masih belum menerima sepenuhnya. Beres hukumanana atau beres masalahna tos beres ayeuna, tapi hatena masih aya ganjelan. Itu nangina al-afu memaafkan kesalahanna mah, tapi masih kene ngaganjel gitu. Wala yarda anhu, dan dia tidak ridho kepada orang itu. Jadi kalau Ibnu Taimiyah menjelaskannya begini Pak. Jadi lamun al-afu memaafkan mah beres masalah tapi urusan hatena mah teu gitu. Mobil orang teh kasenggol, motor orang teh tabrak atau di orang aya rusaknya ada orang minta maaf nuhun dihampunten. Tapi aya kene ganjelan dina hate. Ya. Tah secara bahasa eta nangina al-afu memaafkan. Ya. Tah kalau magfirah tidak begitu Pak. Bagaimana? Sedangkan wa fal afu tarkun mahdun wal magfiratu ihsanun wa fadlun wujudun. Maka al-afu pemaafan murni meninggalkan, melepaskan tuntutan. Ya, jadi tuntutannya dihilangkan atau dihampura gitu bahasa kita punya. Tuntutannya tidak jadi, dihilangkan, beres, islah gitu. Tapi kalau magfirah tidak hanya selesai, ada bentuk kebaikan, ihsan. Kemudian ada karunia dan ada kemurahan. Jadi rada benten. Kalau Al-Ghazali mah lebih tinggi al-afu, kalau Imam Ibnu Taimiyah justru lebih tinggi magfirah. Kenapa? Karena orang memaafkan cantang tuh jeung urusan hatena. Dimaafkan berarti selesai tuntutan hukumna, tapi hatena mah teu meureun gitu. Tapi kalau magfirah selesai. Bahkan ada ihsan, perbuatan baik dan lain sebagainya. Jika ada di itu Pak, di medsos ya, ini mah contoh tapi saya. Dan ini jarang orang melakukan seperti ini. Jadi ada budak muka panto tarik deui. Pemi parkir banyak rada ngarende. Muka panto teh tarik deui ngagedung kana panto gigireunana. Ya. Jeung wajar tidak anak yang mukanya tarik deui gitu karena panto gigireunana, panto mobil baru. Pan kadang-kadang kebanyakan orang mah api-api teu apalnya. Dawuh nu ningaliekeun we da teu dihaja deh gitu. Tapi orang ini mah tidak, dia buat surat. Ya. Simpen na mobilna, disimpan nomor HP-na dan segala macam. Nah, ketika sampai oleh yang mobilna baret ya dibaca. Ya. Lalu dia membalas melalui WhatsApp gitu. Intinya memaafkan. Ya, kata yang mengirim surat, mohon maaf tidak sengaja kalau ada kerusakan berapa harus diganti dan pelakunya ini dipoto budak leutik. Dan ketika lihat yang pelakunya anak kecil langsung dimaafkan. Dan dari situ kemudian jadi babaturan gitu, jadi saling mendoakan. Ya. Kan begitu teh jarang terjadi. Kadang-kadang jeger tinggalkeun atau kumaha kan. Tidak semua orang seperti itu. Mungkin lamun dibuat contoh seperti itu magfirah teh. Jadi orang mengampuni dan kemudian dia melakukan kebaikan gitu dan lain sebagainya. Tidak hanya melupakan tuntutan.
tapi kemudian betul-betul menghilangkan dampak-dampaknya. Nah, maka al-afu dengan magfirah sama-sama bermakna ampunan. Ini kesimpulannya, Pak. Tetapi keduanya berada pada tingkat yang berbeda. Al-afu melepaskan tuntutan dan menggugurkannya tanpa hukuman, tanpa disertai kedekatan, penerimaan dan keridhaan. Bukan nama beres gitulah. Kan yang lain-lain nama. Sementara magfirah maknanya lebih tinggi, tidak hanya menghapus dosa, mengandung unsur kebaikan, pemberian, perlindungan dari dampak buruk dosa, penerimaan dan keridhaan dari Allah. Nah, makanya beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengampunan bentuknya adalah magfirah. Karena bukan sekedar terbebas dari hukuman, tapi juga memperoleh kasih sayang, penerimaan, keridhaan Allah, serta ampunan tersebut benar-benar membawa kebaikan dan kemuliaan bagi dirinya, baik dunia maupun akhirat. Nah, makanya dalam beberapa hadis banyak pengampunan dosa yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Ya, beberapa hadis mungkin sudah kita sering temukan, kita sering baca. Yang pertama riwayat Sahih Muslim, ya, kata Abu Hurairah, Rasul bersabda bahwa sholat 5 waktu, kemudian Jumat sampai ke Jumat dan Ramadan sampai ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair, adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dari kalau tadi Isya sampai subuh terhapus, dari subuh kalau nanti kita duhur terhapus sampai duhur sampai asar sampai maghrib dan seterusnya. Ada lagi yang sifatnya mingguan, yaitu Jumat ke Jumat lagi. Ada lagi yang sifatnya tahunan, Ramadan sampai ke Ramadan lagi. Catatannya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua, Abu Hurairah juga meriwayatkan Rasul bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, sufidati syayatin wa marudatul jin. Setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu, dirantai, diikat. Wa ghliqat abwabun nar falam yuftah min habab. Pintu-pintu neraka ditutup rapat sehingga tidak ada satupun pintunya yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min habab. Pintu-pintu surga dibuka lebar sehingga tidak ada satupun pintunya yang tertutup. Wa yunadi munadin, kemudian seorang penyeru berseru, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, kemarilah, bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wazalika kullu lailatin, dan hal ini terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Juga sering tersampaikan, Bu, maknanya majazi, ungkapan atau isyarat yang bukan sebenarnya, ya, menunjukkan peluang, kesempatan kebaikan terbuka sangat lebar, gitu. Sama seperti dibukanya pintu-pintu surga itu. Mari lamun dihartoskeun letter le tekstual lafdiah nya teu aya manfaatna, teu aya hubungan sareng urang. Dibuka pintu surga, urangna di dieu keneh, manfaatnya apa gitu. Makanya para ulama mengatakan maksudnya adalah kiasan, isyarat,
ya, banyaknya pahala, banyaknya ampunan, amal-amal ibadah banyak dilakukan, ya, amal-amal soleh meningkat, dan itu menjadi sebab pintu surga terbuka. Kalau pintu neraka tertutup, orang yang saum, ya, terbelenggu setannya dengan saumnya. Jadi ari teu saum mah teu aya pengaruh nanaon begitu. Ini hanya bagi orang yang menjalankan ibadah saum. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang saum Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah menggunakan kata ghufiro, ya, maghfiro. Juga dalam hadis yang keduanya, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan ibadah, ya, termasuk di malam Lailatul Qadar, dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dalam tarif, ya, Syekh Al-Manawi mengatakan al-ghufru, ya, secara bahasa ilbasu syai' ma yasunahu anid danas, memakaikan, melapisi sesuatu pada suatu benda dengan apa-apa yang dapat menjaganya dari kotoran atau noda. Pelapis kurang apa gitunya, supaya apa tidak kotor, apa supaya tidak terkena dengan kotoran, dengan noda, maka ditutup seperti tadi, diberikan penjagaan. Itu namanya al-ghufru secara bahasa. Sedangkan maghfirah, ya, wal maghfirati minallah an yasunal abdu min an yamasahul azab. Sedangkan maghfirah dari sisi Allah secara istilah adalah bahwa Allah menjaga seorang hamba dari terkena sentuhan azab. Dalam bahasa kita mah supaya mudah dipahami, ampunan gitu. Allah mengampuni artinya Allah menyelamatkan, menjaga orang itu dari siksa atau azab api neraka. Ya. Dengan apa? Dengan memberikan penjagaan, wikoyah, penghalang, sehingga dia tidak terkena sentuhan azab neraka itu. Ya. Makanya secara bahasa kalau maghfirah itu memberikan, memakaikan penutup, melapisi supaya tidak kena. Ya. Mau diibaratkan masa pertos helm tentunya. Helm itu melindungi kepala agar tidak kalau jatuh terlindungi kepalanya. Ternyata di bahasa Arab namina al-ghufru, memakaikan sesuatu sebagai pelindung sehingga dia selamat kalau jatuh, gitu. Nah, maghfirah sami. Allah, orang berdosa, Allah tutupi dosanya, atau Allah lindungi orang itu sehingga dosanya itu atau azabnya tidak mengenai orang itu. Nah, bahasa kita mah namina teh ampunan, gitu. Dihampura, diampuni sehingga dia tidak diazab padahal dia berbuat dosa. Ya. Itu yang disebut dengan maghfirah. Maka ketika Allah memberikan maghfirah, dia tidak hanya menutupi aib hambanya agar tidak terlihat di hadapan orang lain, tetapi juga melindungi hamba tersebut dari dampak buruk atau siksa dosa tersebut. Begitu banyak maghfirah. Allah menutupinya dari manusia dan kemudian melindunginya kelak dari akibat dampak buruk atau siksa dari dosa tersebut.
Yang terakhir, ya, amal-amal yang dapat menghadirkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, ya, Nabi menyebutkan, Ibnu Abbas mengatakan salah satunya adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasul mewajibkan zakat fitrah. Fitrah itu zakat jiwa, ya, berkaitan dengan perorangan. Ya, setiap jiwa yang hidup, gitu, walaupun dia belum dewasa. Makanya ibu yang sedang mengandung, ya, karena ada jiwa kan di dalamnya sama dihitung. Tuhratan lisoimi minal lagwi warrafas, fungsinya adalah pembersih bagi orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan sia-sia atau yang lagu, ya, yang sangat mungkin tidak terasa batal tapi merusak, menghilangkan atau mengurangi pahala, namanya lagu. Ya, dan kedua, rofas, perkataan-perkataan yang kotor. Ya, maka itu dihilangkan, dibersihkan, salah satunya dengan zakat fitrah. Jadi pembersih bagi orang yang sahur, kalau dimungkinkan ketika sahur dia tidak bisa meninggalkan atau berkata yang lagu dan perbuatan yang ropas, gitu. Yang kedua, tu'matan lil masakin, pemberian makanan bagi orang-orang yang miskin. Jadi pembersih jiwa, ya, dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, dan secara materi makanan bagi orang yang miskin. Faman adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, setelah sholat subuh, sebelum sholat Id, maka itulah zakat yang diterima. Tapi harus sesudah sholat subuh. Waman ada ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Tetapi barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka itu hanyalah salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Jadi zakat fitrah waktunya sudah ditentukan, dikeluarkan atau diberikan kepada mustahiknya itu dari ba'da subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Upami wangina orang masih belum, bukan mengeluarkan, itu mah baru menitipkan, gitu. Kan dari sekarang panitia sudah membuka, ya, taman sampai nitipkeun, belum membagikan. Kapan membagikannya? Nanti setelah subuh, sebelum sholat Id. Jadi dari sekarang boleh kalau menitipkan, tapi bukan mengeluarkan atau bukan memberikan kepada mustahiknya karena belum waktunya. Ya, jadi tetap diberikannya setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau di luar ini, Nabi mengatakan itu tidak jadi zakat, tapi hanya sedekah biasa. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW, ya, pernah di atas mimbar tiba-tiba beliau mengatakan amin 3 kali. Nah, ini juga sering. Amin, amin, amin. Falamma nazala qila lahu. Ketika turun, kemudian ditanyakan oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan kepada Rasul, kenapa Anda ketika di mimbar mengatakan amin 3 kali? Apa yang terjadi? Faqala, Nabi mengatakan, atani Jibril. Baru saja Jibril datang kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, rogima anfu rojulin adroka Ramadan falam yukfar lahu. Nah, ini kata Jibril, sebenarnya bukan sanes sahur Nabi. Jibril mengatakan, celaka orang yang masuk bulan Ramadan, diberi kesempatan bulan Ramadan. Ya, kalau dalam hadis lain ada tambahan, Ramadannya selesai, Ramadannya berlalu, falam yukfar lahu,
namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Au fa'at adahullah, atau Allah menjauhkannya dari rahmat ya. Fakul, maka Jibril mengatakan amin. Fakul tu amin, maka aku pun mengatakan amin. Jadi perkataan Jibril yang oleh Nabi diaminkan gitu. Artinya Nabi sama dengan Jibril, salah satu kerugian bagi orang yang diberikan kesempatan Ramadan adalah dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Padahal Ramadan adalah kesempatan besar, peluang terbaik untuk meraih ampunan dan mensucikan diri dari dosa. Ya, maka salah satu kesuksesan saum Ramadan kita adalah bukan hanya bertambah pahala, tetapi juga yang paling utama adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan Nabi mengatakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau tadi disyaratkan tulisan yang terhapus atau ditutup, intinya sudah tidak terlihat dosa-dosanya, sehingga Allah memberikan penutup perlindungan sehingga kelak dia tidak akan tersentuh oleh azab siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.